di tempat atau di perumahan kehutanan Putri Hijau dalam acara mencari solusi mengenai petani yang ada di hutan kawasan HPT. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya dari sekarang hingga yaumil akhir nanti. Amin. Dan untuk selanjutnya kita di sini semua akan memohon, dalam artian permohonan kita untuk bagi para petani yang ada di hutan kawasan HPT supaya bisa beraktivitas, dan permohonan itu tertulis nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudi Manurung, dan poin-poinnya nanti akan Bapak dengarkan sendiri. Apabila ada yang merasa ingin menyampaikan, nanti akan disampaikan. Cuman yang paling lebih penting Pak, tolong kita semua sini jangan sampai ada yang anarkis, karena ini tanggung jawab kita semua sama-sama. Oke? Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kepada Bapak Rudi kami persilakan untuk membacakan poin-poin apa yang menjadi permintaan kita semua. Ya, poin aslinya kan udah kita kirim sama Pak kemarin. Poin aslinya itu. Yang mana? Yang malam itu. Ini kan poin tambahan. Iya, buku tadi kan? Yang buku malam tadi catat itu. Coba Buku malam tadi mana? Dadang. Biar enak. Mana Mas Dadang tadi? Bukan ini. Mohon maaf Pak, tunggu sebentar. Siapa nulis? Nah, kalau enggak yang nulis lo yang baca. Bisa lebih jelas. Ya, Dang, tolong bacakan dong. Jelas dong. Ada Dadang. Oke. Udah lebih Dang, bacakan Dang. pas kalau tulisan sendiri yang baca kan? Enggak apa-apa. Yang tadi mana aja? Yang mana nih? Yang ini lah. Yang ini. Tuntutan ini. Ini satu apa lagi? Sini satu. Coba. Terus bacakan Dang. Jelas Dang. Tinggal dibaca loh Mas. Baca jangan apa. Sini. Nah, inilah poin-poin, hanya ada 2 poin yang akan kita sampaikan. Permohonan kita untuk para penegak hukum. Ya, poin 1. Oke, saya bacakan satu persatu poin-poin yang akan kita tuntaskan pada hari ini. Dekat minggu. Untuk poin yang pertama, tuntutan. Tuntutan atau permohonan. Mulai hari ini tanggal 26 bulan 11 2025 dan seterusnya Satgas PKH jangan melakukan tindakan pengusahaan terhadap petani yang ada di area HPT, supaya seluruh petani yang ada di area HPT tidak ada yang merasa ketakutan dan dirugikan. Poin yang kedua, permohonan. Baik yang sudah umur 5 tahun atau yang baru tanam, mohon diizinkan dan diteruskan sampai batas waktu replanting. Terima kasih. Ada tambahan? Itu aja. Ada tambahan dari Kalau memang masih ada tambahan dari bapak-bapak, silakan. Karena ini acaranya kita sama-sama. Jadi belum ditutup. Ya, silakan boleh Pak. Biar enak Pak. Biar elegan. Transparan. Kita sama-sama didengar supaya transparan Pak. Jadi tidak ada unsur politik. Terima kasih. Sebenarnya yang diutarakan oleh Bapak Agus tadi itu memang sudah kesepakatan. Tapi ada satu pertanyaan bagi kita semua. Soalnya ada yang masih baru buka.
baru merintis. Ini harus kita pertanyakan juga bagaimana nanti ini, bagaimana solusinya. Soalnya yang tertulis tadi itu yang sudah ditanam dan sudah berumur 5 tahun. Yang belum menanam, bagaimana solusinya? Ini harus kita pertanyakan juga. Jadi kesepakatan kita jangan nanti kalau bisa harus punya waktu dan batas. Ini harus sepakat kita. Itu kalau menurut bagi saya, jangan nanti merambah lagi seterusnya, memperlebar ataupun menggarap hutan yang ada di sana. Jadi biarlah yang sudah merintis ataupun yang sudah menanam, yang sudah berumur 5 tahun, seperti tuntutan kita tadi. Itu kalau menurut pendapat bagi saya, biar enggak berkelanjutan masalah ini. Itu. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Kalau seandainya ada rekan masih ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Pak. Ya, silakan. Tapi ini berupa permohonan Pak ya. Nah, ini kita bukan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan dari para pihak yang terkait, mewakili dari rekan-rekan yang senasib sepenanggungan. Satu hal yang menjadi pemikiran kita sama-sama, mudah-mudahan dengan Bapak kita sama-sama mohon, Bapak juga manusia, mudah-mudahan Bapak tetap terbuka, kita manusia, sama-sama manusia, mudah-mudahan hati manusia tetap bergerak. Amin. Satu Pak, permohonan secara pribadi dan mudah-mudahan untuk secara luas terkait masalah yang sudah terjadi. Ini kan perlu adanya sebuah pembinaan dari pihak Bapak. Kalau kayak kawan-kawan yang di seberang pulau itu gunung aja mereka masih bisa menanami Pak. Sedangkan posisi kita terletak di atas HPT kok seperti ini. Ini mohon dengan sangat ketika nanti ini menjadi sebuah permohonan, dengan sangat kami mohon dengan Bapak yang berkewajiban melakukan sebuah pembinaan kepada masyarakat secara luas. Terima kasih Pak. Sini duduk di sini nggak apa-apa, sini. Santai aja kita enjoy. Enggak, nanti kan kalau giliran kami maju. Enggak, yang artinya biar dipandang rakyat gitu. Terima kasih kepada Bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Itu semua juga menjadi pelajaran buat kita semua. Rekan selanjutnya kalau masih ada boleh silakan. Mumpung masih ada waktu ya silakan. Bentar Pak, sekian. Sama, sepakat tidak? Oke, terima kasih. Sedikit tambahan untuk mengarah kepada pihak-pihak saya. Kami dari warga dari yang menggarap HPT, kami memohon sebelum ada keputusan kita bersama di sini, mohon ampun hentikan dulu Aktivitas bapak-bapak yang ada di sana. Oke, saya ulang lagi. Kami dari warga semua sudah sepakat rembutan, walaupun besar kecilnya hasil rembutan kami. Cuma tuntutan kami sebelum ada keputusan tertulis yang kita sepakati di sini, kami minta agar aktivitas itu perusakan maupun pembakaran dihentikan. Oke, Bapak-bapak. Oke, siap. Harus ada siap itu tanggapan selanjutnya nanti. Oke, semua sepakat. Kami alihkan sama-sama ya, tambahan lagi. Oke, sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati. Mungkin dari pihak kehutanan saya tidak bisa kami satu-satu sebut namanya Pak. Mungkin dari aparat polisian juga sempat hadir pada hari ini dan kawan-kawan yang senasib
satu perjuangan yang jelas kami ini Pak rakyat sebagai petani biasa. Oke, saudara-saudaraku, kita senang-senang perjuangan. Jadi mohon izin Pak, kami ingin menyampaikan, mungkin ini nanti salah Pak, mungkin kesalahan itu adalah semata-mata dari kami, mungkin juga dapat kawan-kawan juga kami mohon maaf. Jadi kami hadir dari sini Pak, kami bukan petani yang berada di HPT, tidak ada kami sana, tapi rasa peduli kami terhadap masyarakat kami yang kabarnya setiap hari anggota dari Polhut itu adalah utusan dari Gakumdum dari kehutanan yang dilepas oleh Bapak Prabowo. Kami lihat itu Pak selalu menindas masyarakat kecil. Setiap hari ada pembakaran rumah, ada penebangan sawit. Kami berharap kepada pemerintah, kami sebagai rakyat yang tolong kami dikasih ayung, tolong kami diayungi Pak. Kami dulu Pak 14 tahun sebagai kepala desa Pak. Kami pertama ini bukti surat kami Pak, ditandatangani oleh Bapak Bupati. Izin kami oleh Bapak Bupati Pak Irfan Yunus tahun 2011, oke untuk penanaman campur merah kami siap. Tapi berbelang surat kami seminggu, pihak kehutanan dan KPHP Mukomuko dengan dinas pertanian cek lokasi di mana masyarakat itu ingin menanamkan hutan taman raya. Maka di lokasi itu Pak tumpang tindih dengan PT izin PT Batubara dengan nama perusahaannya Pak PT Penawai Karang Lestari. Tidak mengenal kami di situ Pak ada sekarang PT Api. Kalau toh itu ada perubahan maksud kami sebagai masyarakat, tolong dikasih tahu pada kami Pak. Tolong disosialisasi sebab kami Pak. Kami mendukung kegiatan mereka. Kalau memang pada saat sekarang ini penertiban, kami sangat mendukung Pak. Tapi tolong tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Betul saudara-saudara. Berapa banyak orang membuka HPT di lahan 1000, di sungai air buang, itu golongan besar. Ada anggota dewan, ada Bapak Bupati, tapi belum itu. Kenapa masyarakat kami tidak anggota dewan? Masyarakat yang sehari-hari petani, rumah kami dibakar, sawit kami ditumpang, menangis kami Pak. Makanya kami hadir di sini Pak. Kami bermohon kepada Bapak, tolong Pak, tegakkan hukum itu dengan keadilan Pak. Masyarakat kecil jangan dulu Pak. Kalau memang betul Bapak-bapak mau penertiban di hutan lindung sekarang Pak, TWA itu sebelah itu Pak, masih banyak kebun sawit di belakang Pak. Kalau hutan besar, saya bisa antar hari ini Pak, biar Bapak-bapak tahu ini nah kebun masyarakat. Kami patuh hukum Pak. Tahun 2003 kami diusir dari lahan PLG, kami pulang diusir semua Pak. Tapi ada oknum yang berani, yang golongan besar Pak, punya modal besar, dia tanam sawit belakang sampai sekarang Kak Menastu. Kalau hari ini kita tegakkan keadilan, tolong Pak, itu juga dimusnahkan. Jangan masyarakat kami Pak, hanya untuk mencari kehidupan. Kami khawatir Pak pada saat sekarang ini Pak. Tahun 2000, tahun 1980 transmigrasi masuk daerah kami Pak. Sampai ibarat kata pepatah halaman kami tidak tinggal. Kami tidak berdaya waktu itu adalah rezimnya otoriter zaman Orde Baru. Diam. Tahun 2001 perusahaan besar-besaran Pak datang kepada kami Pak. Lahan habis Pak. Jadi kami terpaksa Pak membuka di sana. Kalau lahan itu diambil oleh pemerintahan sekarang ini Pak, kami terus terang Pak, kami punya beban hutang. Lahan yang di ujung diambil pemerintah Pak, lahan pekarangan rumah kami bersetapak. Betul apa tidak saudara? Itu penderitaan kami Pak.
Kami jujur Pak, kami tidak ada penyalahan Pak. Cek nama saya Bayhaqi Pak, mantan kepala desa Tangrio. Kalau ada penyalahan saya tidak ada Pak. Tetapi kenapa karena hadir pada saat ini kami merasa terpanggil dengan hati saudara-saudara kami yang setiap hari laporannya penyimpangan, pengerusakan. Menurut kami Pak, belum saatnya Pak. Belum saatnya Pak. Kalau ingin masang tanduk silahkan Pak. Maksud kami, monggo ibarat kami Pak, setelah ini kami kumpul Pak, kasih penjelasan pada kami Pak. Ini HPT, ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini toh tanamannya bisa ditanam, itu harapan kami Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Sekali lagi kami berharap kepada Bapak, harapan kami sebagai rakyatnya Pak, pemerintah itu tegaklah hukum dengan seadil-adilnya. Jangan pandang bulu, jangan kami masih kecil jadi korban Pak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Rahman. Jangan dipegang pokoknya mati. Saya rasa untuk selanjutnya kita akan memberikan kepada Bapak Gakum untuk bisa menjawab semua pertanyaan atau memberikan penjelasan secara rinci. Karena mengingat waktu sudah larut siang. Apa masih ada kira-kira dari kawan yang mau menyampaikan aspirasi? Silakan. Bentar Pak ya. Mohon izin Pak, biar semuanya unek keluar. Tapi perlu saya ingatkan, kita tetap kondusif, jangan sampai ada yang anarkis. Hanya itu yang saya katakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak senior kita atau orang tua kita Pak Bayhaqi. Jadi di sini saya akan menambahkan tadi 2 poin ya. Ada 1 poin tadi permohonan itu belum diklarifikasikan. Di sini karena saya merasa secara pribadinya saya baru merintis dan baru membuka 1 hektar. Jadi di sana nanti saya mohon jangan diperhatikan yang sudah panen umur 5 tahun atau yang sudah tanam. Jadi di sini kita sama-sama rakyat Indonesia sama-sama mempunyai hak hidup dan hak mengolah dan hak usaha di lahan hutan kawasan HPT tersebut. Jadi saya mohon di sini para penegak hukum dari kehutanan, mungkin beliau mereka ini hanya menjalankan tugas dari program Pak Presiden Prabowo dan dilanjutkan perintah dari Kementerian Kehutanan dari Jakarta, langsung ditugaskan ke bawah melakukan penertiban. Tapi di sini sebetulnya penertibannya hanya mungkin mungkin di sini ada miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pelaksana, saya nggak tahu, atau ada unsur politik atau ada unsur ideologi, sehingga warga kita yang berkebun itu sudah dibinasakan, sudah dirusak, sudah dibabat tanamannya. Jadi mohon sekali lagi di sini mungkin usulan dari bapak-bapak yang lebih dahulu, dengan adanya penertiban ini, dengan adanya kami sudah bersatu semua petani di sini, mohon kepada Gakum PKH mohon dihentikan dengan penertiban secara merusak kami masyarakat Pak. Karena kami masyarakat kecil ini ingin hidup untuk anak dan istri, untuk cucu, untuk masa depan kami Pak. Kami orang petani. Dan yang terakhir saya tambahin lagi, jangan lupa yang baru buka atau sudah dirintis itu mohon dikabulkan Pak, terkecuali tidak ada penambahan perintisan baru atau pembukaan baru. Cukup sekian, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan aspirasinya. Dan untuk selanjutnya, kalau memang masih ada yang mau disampaikan dari rekan kita semua, biar ditampung semuanya, silakan.
Iya Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup sederhana. Bumi yang kita pijak ini milik siapa? Dan untuk siapa? Simpel aja. Udara yang kita hirup itu untuk siapa? Milik siapa? Ya kan? Air yang kita minum itu milik siapa dan untuk siapa? Simpel aja Pak, jangan banyak terpenyak. Itu terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Ya. Apa sudah cukup? Biar bisa disampaikan, dijawab. Karena waktu kita sudah menginjak larut siang. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, biar bisa kita mendengar semua jawabannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami perwakilan masyarakat, mungkin ada kesalahan kami membuka lahan melewati HPT. Kami memohon kepada pihak kehutanan untuk kita rame-rame membuat batas. Karena batas ini banyak rumornya itu berubah-ubah. Jadi kita tidak tahu batas yang mana, takut lewat atau gimana kan. Maksud kami kan ya dengan adanya kumpulan ini kita sama-sama membuat batas dan kita rekam. Jadi tahu kita batasnya. Jadi kami tidak melewati pembukaan lahan melewati batas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, untuk kita sama-sama mendengarkan dari hasil permohonan kita yang akan dijawab oleh beliau Bapak Gagung. 3 poin itu. Ya, itu untuk Bapak Gagung. Waktu dan tempat dan persilakan Pak. Nanti nyusul bisa Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi diraukan udah dibaca, lagi dibaca. Pusing Sama saya Andi, Pak dari Gagung. Di sini juga ada bapak-bapak dari KPHP, Bengkulu Utara dan Muko-Muko, kemudian rekan-rekan dari TNKS. Yang kedua, saya mewakili tim operasi mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah datang pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi dan permohonannya. Kesempatan ini juga saya minta maaf karena kondisi kita sehingga kita hanya dapat bertemu di luar seperti ini. Sebenarnya awalnya kita ingin perwakilan dari bapak-bapak bisa masuk, kita bicara di dalam, tapi ternyata kondisinya berubah sehingga agar tidak timbul kecurigaan di antara bapak-bapak sekalian, pertemuan ini dilaksanakan di luar. Baik, bapak secara umum saya menangkap 3 permintaan dari bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah permohonan tim hentikan giat operasi masyarakat. Ini kalau nggak salah tadi juga sama dengan Pak ini ya, Pak mantan Kades. Jadi begini, dan abang tadi ya. Untuk kegiatan operasi Pak, kami pun minta kebijakan bapak-bapak. Artinya begini, kami adalah pelaksana di lapangan. Kegiatan operasi kami juga minta tetap kami dapat melakukan pemasangan banner, papan himbauan bahwa itu adalah kawasan hutan. Artinya begini, seperti bapak yang terakhir, abang yang terakhir tadi, mungkin abang tadi kurang jelas terhadap batas kawasan. Kami berharap dengan adanya banner ini, pembukaan yang dilakukan oleh bapak-bapak tidak semakin meluas. Begitu. Jadi mohon
pengertiannya bapak-bapak kami untuk dapat memasang banner. Untuk kegiatan perusakan tanaman kelapa sawit dan gulung, oke, siap kami hentikan. Tapi kami minta kebijakan bapak-bapak, biarkan kami melaksanakan tugas kami untuk melakukan pemasangan banner ini. Lanjut. Oke, terima kasih sekali bapak-bapak. Kemudian yang kedua, Ini banner ini udah terpasang. ini sama juga yang udah terpasang. Masyarakat diberi kesempatan bercocok tanam Nanti sambung aja bang, tersambung aja. paling tidak 1 tahun, tapi yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan aspirasinya tidak hanya yang sudah besar, tapi juga yang baru tanam, yang baru dibuka kalau nggak salah ya. Oke. Jadi terkait ini kami nggak berani ambil keputusan, Pak. Kami adalah tim pelaksana di lapangan. Tapi makanya dari kemarin kami meminta kepada bapak-bapak untuk menyampaikan ini secara tertulis, biar permasalahan ini bisa kita sampaikan pada pimpinan, begitu. Karena dengan status kawasan, kemudian di situ ada konsesi, kemudian ada juga kebutuhan masyarakat, ketergantungan masyarakat, ketergantungan ekonomi terhadap kawasan. Itu levelnya sudah tinggi, Pak. Kami nggak berani ambil keputusan, tapi kami akan sampaikan ini pada pimpinan kami. Saya harap bapak-bapak bisa pahami kondisi kami, tim kami di lapangan, dan bapak-bapak bersabar menanti apa sebenarnya keputusan dari pimpinan untuk terkait masalah ini. Saya rasa itu kemudian mungkin Pak Herlambang. Yang keempat saya agak lupa, Pak. Oke, melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Herlambang dari Balai Gakum Sumatera wilayah Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Izin menambahkan aja karena terkait tadi disebut mengenai masalah PT peruntukannya tadi. Bahwasanya saya mengklarifikasi bahwa tim ini bergerak bukan maksud tujuan diperintah ataupun mengarah untuk PT. Jadi kita berbeda, tidak ada tendensius dari pihak-pihak PT. Ini murni benar-benar perintah dari pusat bahwanya keberadaan kita di sini. Itu untuk kita bedakan dulu supaya masyarakat maklum bahwasanya keberadaan kita bukan karena permintaan PT ataupun korporasi ataupun pemodal ataupun apalah masyarakat. Intinya begini, pada dasarnya kami juga prihatin masyarakat yang terlanjur telah berada di dalam kawasan dengan mengeluarkan modal, waktunya terbuang, dan itulah yang kami temukan juga di lapangan, sehingga akan menjadi suatu kebaikan. Kami mengumpulkan data, nanti akan kami ajukan ke pimpinan. Kira-kira akan menjadi model apa penanganannya, itu kita tidak bisa memutuskan di sini. Untuk Bapak ketahui semuanya, bahwasanya kalau kita melaksanakan lapangan terkait dengan pengenalan wilayah, pengumpulan data lapangan, termasuk masyarakat yang beraktivitas. Jadi syukur alhamdulillah nanti data-datanya mana yang kelompok-kelompok ataupun apa, kalau bisa diserahkan ke kami sebagai bahan bukti pendukung bahwasanya di sana memang sudah ada masyarakat di dalam situ. Nah, itu untuk penambahannya. Yang terpenting tadi dibedakan antara kegiatan dari pemerintah dengan kebutuhan PT tadi. Jadi kita tidak ada arah ke sana pelaksanaan kegiatannya. Itu Pak ya, menjawab Pak Boy Haji tadi Pak, bagus sekali tanya Pak. Terima kasih sudah penyampaian.
Data-data berikutnya juga mungkin kalau ada data pendukung terkait tadi ada surat-surat, kalau diperkenankan, diperbolehkan, kami diberikan Pak, agar kami bisa mengklarifikasi lah data-data lapangan yang benar-benar memang sumbernya memang berasal dari masyarakat. Jadi itu untuk itu. Kemudian nanti untuk tuntutan secara simbolis ataupun bagaimana nanti bentuknya diatur kawan-kawan yang Abang sekalian. Nanti ada penyerahan simbolis bahwasanya itu murni aspirasi dari masyarakat ke kita. Nanti masyarakat perwakilan menyerahkan ke kita, dan inilah yang akan menjadi bahan laporan kami ke pimpinan agar apa-apa harapan masyarakat, keinginan masyarakat itu tersampaikan melalui kami, bisa sampai di Jakarta. Mungkin itu Pak tambahan dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Mungkin ada penjelasan yang tidak bisa saya jelaskan karena keterbatasan juga Pak. Kita pelaksana namanya di lapangan bekerjanya hanya dengan tenaga, mengenai pemikiran ataupun penjelasan yang lebih mungkin belum bisa diterima, ya itulah kekurangan saya dan tim operasi ini. Ya mudah-mudahan ke depan niat baik, doa kita bersama akan memutuskan sesuatu kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak. Iya kan? Jangan disenggol ini. YouTube enak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi kami semua Pak, insya Allah dengan kapasitas sumber daya manusia kami terbatas Pak. Tapi sedikit kami sudah memahami apa yang telah Pak sampaikan tadi. Jadi kalau bisa Pak, biar kami sebagai petani biar nyaman. Jadi kami mohon juga Pak, sebelum tadi Bapak ingin masang beberapa banner, kami persilahkan Pak. Tapi kami mohon juga Pak, kegiatan kami beraktivitas sebelum ada keputusan ini Pak, kami juga mohon juga dipertimbangkan kami bisa melaksanakan Pak. Kenapa Pak? Seperti saya katakan tadi Pak, untuk pembeli cabai Pak, mungkin kami tulisan ada Pak. Jadi kalau kami diantar Pak, anak-anak kami harus Pak. Itu aja permohonan kami Pak. Kami yakin dan percaya kepada warga pemerintah. Mudah-mudahan hukum ini tegak dengan keadilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, Sedikit. ya, silakan. Nah, tadi dari pihak kan sudah menyampaikan pemasangan tentang benar atau batas yang disampaikan Mas Gunawan. Ini kami masyarakat ibarat di lingkungan ini. Benar ini sudah terpatok, titiknya di mana-mana kami tidak tahu. Kami mengharapkan penentuan patok agar wilayah ini ada hak kami untuk mengelola. Patok yang sudah tertancap ini, apakah kami bisa mengelola? Jangan nanti kita berarti tolong dibebaskan atau dipersilakan untuk memasang banner. Banner ini sudah banyak ini. Ini harus kami tegaskan. Ini sudah banyak di zona yang dikuasai oleh kawan-kawan di sini atau yang sudah ditanami. Ya toh? Agar tidak salah dan simpang siur. Tentukanlah sekarang atau besok masuk, pasanglah benar yang sebenar-benarnya agar kami masyarakat ini tidak merambah kembali atau menambahi lahan lagi. Ya toh? Kami memohon dari masyarakat, walaupun lewat dari saya, yang sudah terpasang patok benar ini, benar yang saya nggak tahu. Tolong dan memohon kami diizinkan untuk mengolah kembali. Jangan benar ini jadi patokan sehingga umpamanya benar ini
di tempat saya, tempat Pak Victor. Jangan jadi itu acuan atau patokan. Oh sampai sini, jangan. Ya, kita paham. Betul? Jadi menanggapi langsung Pak ya, supaya Ini udah dipakai. jadi istilah banner di dalam kehutanan itu merupakan tanda penunjuk, bukan namanya fal batas. Biasanya itu kalau kita punya tanah sendiri aja kan ada patok batas yang menyatakan itu wilayah yang kita miliki. Sementara kalau namanya banner itu bentuknya himbauan saja, lebih dikondisikan pada tempat-tempat strategis yang bisa dipantau seperti jalan-jalan besar, persimpangan. Nah, jadi itu untuk penanda bahwasanya kita juga kan bekerja, meninggalkan tanda-tanda telah bekerja dan telah sampai di tempat itu. Ketika yang dikatakan Bapak tadi saya maksud itu adalah fal batas sebenarnya. Itulah yang membatasi antara ruang kawasan hutan dengan areal yang berada di luar kawasan hutan. Kalau banner itu kan sebenarnya izin, sebenarnya bagian dari hasil kerja kita. Kita ke lapangan, kita harus ada bukti, ada laporan juga ke masyarakat, petugas telah mencapai lokasi tersebut. Jadi minimalnya kita memberikan tanda bahwasanya keberadaan kita sampai di sana. Jangan sampai juga nanti beritanya petugas nggak datang, nggak sampai ke sana, nggak ada bukti. Ya benar-benar. Tapi ketika kita sampai di lokasi, ada yang ibaratnya kita tinggalkan lah. Mungkin kalau bapak di lapangan ada bekas pancasan parang di kayu-kayu kan, itu menunjukkan bahwasanya tim ini bekerja sesuai dengan perintah. Kita sudah sampai di lokasi tersebut. Itu kemungkinan. Kemudian untuk ya hanya sebatas itulah Pak. Ibaratnya seperti himbauan lah, begitu. Jadi berbeda antara pengertian fal batas dengan banner. Mungkin itu aja penjelasannya. Mungkin bisa dimaklumi dan dipahami semuanya. Jadi sesuai dengan tadi, apa saya ulangi lagi, apakah diperbolehkan, diperkenankan kami itu untuk tetap melakukan kegiatan, karena kegiatan perobohan pohon penebasan sawit sudah kita hentikan. Apakah kami diperbolehkan tetap masuk memasang banner pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui dan dibaca? Gimana, Bapak-bapak? Oke. Kami juga terima kasih atas perkenannya semua. Intinya begini, ketika tim masuk juga nanti di lapangan, kita bersama-sama. Bapak-bapak mau beraktivitas, seperti tadi katanya mau apa panen cabai atau apa kan? Ya ketemu di lapangan, ya saling tegur, saling sapa. Oke. Sambil berproses apa yang menjadi harapan tadi akan berproses ke pimpinan kami yang ada di Jakarta. Mungkin itu semuanya bisa dipahami. Oke. Sementara itu Pak yang bisa kami jelaskan. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Gakum atau yang berwenang. Jadi semuanya sudah sama-sama kita dengar. Jadi permohonan yang kita ajukan itu semuanya membutuhkan proses. Cuman yang instan saat ini sudah sama-sama kita dengar bahwa kita diperbolehkan untuk beraktivitas. Jangan ada rasa takut saling putus sapa. Dan diperbolehkan juga dari pihak kehutanan untuk memasang plang. Jangan sampai ada yang dilarang. Yang penting tidak menimbulkan anarkis atau perusakan untuk kita semua. Ya Pak ya. Terima kasih. Saya rasa hanya itu. Ya, gimana? Ya, boleh, silakan. Masih ada yang disampaikan? Ya, silakan Pak.
Kata ada gantian, lalu. Mohon maaf Pak ya, mohon izin Pak. Gak apa-apa, biar sekalian Pak. Jadi biar udah ini keluar semua. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Gakum dan juga pihak teman kepolisian yang telah menyambut kami dengan ramah dan santun, dan juga kami dari anggota petani kecil juga bersedia dalam acara ini menjaga ketertiban, tidak terjadi tindak-tindakan anarkis. Di sini Pak sudah banyak saya dengar dan kami beri tadi. Syukur alhamdulillah kita hampir mengerucut Pak antara kami masyarakat kecil dengan pihak Satgas yang bertugas di lapangan itu sudah hampir ada titik terang. Di sini yang perlu kami pertanyakan kembali Pak, tadi penyampaian Pak Lambang, yaitu kita butuh proses supaya kenyamanan kita aman di dalam. Bapak-bapak penegak hukum, Satgas penegak hukum nyaman bertugas di dalam, sudah disampaikan oleh beliau tadi batasan-batasan dia tidak melakukan lagi hal-hal yang merugikan kita dan juga hanya pemasangan banner aja Pak ya, itu himbauan. Di sini proses yang Bapak sampaikan tadi untuk merasa nyaman kami beraktivitas dalam ataupun legalitas mungkin nanti ke arahnya ke sana itu untuk membentukkan kelompok ya, kelompok tani. Di sini kami pertanyakan kelompok tani itu seperti apa Pak? Apa ada format khusus dari pihak Gakum? Apa kami saja yang membuat mungkin disetujui kepala desa, kecamatan ataupun KPAP ataupun gimana? Seandainya itu silahkan. Format masing-masing kelompok tani akan kami segera buat secepat-cepat mungkin Pak. Tapi apabila ada format khusus dari Bapak, mohon hari ini tolong kasih sama kami, akan kami isi data-data tersebut dan akan kami ajukan secepat mungkin. Sedikit saya menggunakan panjang dikit menyampaikan keluh kesah pribadi saya sendiri, mungkin mewakili dari kawan-kawan Pak. Kami ini Pak bagian dari NKRI ini juga Pak. Ingin hidup, numpang mencicipi hasil pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan kita terdahulu memerdekakan negara Republik Indonesia ini Pak. Dengan cara inilah kami numpang Pak, dengan cara lain kami tidak bisa Pak. Kami ingin juga Pak anak-anak kami Pak menjadi Pak pejabat apapun yang seragam seperti bapak-bapak ini Pak. Makanya kami di sana Pak, kami berkebun Pak. Kalau lokasi kami mayoritas kami Pak di pesisir Pak, berbatasan dengan laut, ngomong Pak ya, berbatasan dengan transmigrasi. Bukan kami anti transmigrasi Pak, kami bersyukur ada rekan-rekan kawan-kawan kita untuk bisa bersama-sama menjalankan kehidupan di atas bumi putih yang kita sama-sama kita cintai ini Pak. Kami Pak bukan seorang koruptor Pak. Kami Pak bukan seorang bandar narkoba yang mencederai anak-anak kita, meracuni anak-anak kita Pak, bukan. Bahkan kami sebaliknya Pak, ingin semaunya kami Pak, pendidikan anak-anak kami Pak melebihi orang tua yang ada di sini Pak. Kami di sini SD SMP paling tinggi sebab Pak anak kami punya tekad Pak S1 S2 bisa mengganti posisi bapak-bapak nanti Pak. Itu harapan kami Pak. Mohon Pak untuk kami hukum Pak. Bapak masuk kami keluar Pak. Tidak ada perlawanan yang amanah jauh dari kami Pak. Kami keluar Pak, tidak ada perlawanan Bapak ya. Cuma itu saja Pak yang saya sampaikan Pak untuk legalitas tadi. Kami mohon Pak seperti apa. Kalau diserahkan kepada kami masing-masing kelompok, monggo kami lakukan sesuai dengan format kami masing-masing. Atau juga ada format khusus, tolong Pak diberikan hari ini kepada kami, akan kami selesaikan, akan kami store. Kemana petunjuk Bapak, apa ke Gakum, apa kemana, akan kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya dari KPI Utara. Orang warga itu mungkin pernah nengok. Yang samping saya adalah Pak Hari,
Kepala PHP Bungku Utara. Banyak berarti. Jadi wilayah kita, Bapak Ibu sekalian, itu berada di Bungku Utara dan Bungku. Masyarakatnya yang hadir sekarang adalah Bungku Utara, ya Pak? Bungku banyak. Dua jenis. Yang hadir sekarang ada dua. Muka-muka dan dari buku-buku atau KTP buku-buku. Jadi harapan kita ke depan kelompok yang diada. Kita kemarin sudah tidak buku berbentuk KTH 5 kelompok. Ada yang masuk anggota sini? Ada. Satu. Lagi Pak? Bapak apa? Berarti sampai ngomong Jawa bisa. Ya, kelompok tadi bagi orang yang anggota yang ada di sini. Artinya di Kabupaten Bungku kami telah melakukan pendataan dan pembinaan pembentukan kelompok tadi KTH. Itu syaratnya itu Pak, enggak susah Pak. KTP dan KK itu saja. Yang sampai untuk kelompok itu Pak Kades yang mengesahkan Pak, bukan kementerian bukan. Pak Kades mengesahkan kelompok tania, ya kan? Setelah itu dipetakan mana lokasinya, berapa hektar. 2003. Yang tidak diperbolehkan cuma sawit. Sawit tidak boleh Pak. Awak Pak rela sawit di dalam dilakukan dengan karet kita rela kan? Rela tidak? Kita sawit silakan. Jadi di aturan di peraturan menteri itu umurnya 5 tahun Pak. Sejak tahun UJK tahun 2020. Sekarang baru galau. Umurnya berapa? Ada yang 2 tahun, ada yang baru nanam kemarin. Dewan. Betul. Apa cuman itu yang baru. Jangan-jangan pulang dari sini, Bapak Ibu sekalian, besok merambah lagi dan nanam lagi. Kita sepakat dulu agar penghentian pembukaan baru. Sepakat tidak Bapak? Sepakat. Ya. Stop dulu ya. Ya. Pembukaan baru stop. Ya, ayo kita berlanjut untuk yang terlanjur. Saya bilang yang terlanjur Pak. Bapak sudah mengelola dengan biaya berapa duit untuk habis. Tapi syaratnya satu. Jangan orang kaya, jangan pegawai, anggota DPR, jangan, tidak boleh. Ada pegawai siko, yang utang. Nggak ada Pak. Berarti masyarakat petani yang sangat butuh. Ya benar. Jadi kalau kami dari Bungku dan Bungku Utara, silakan dibentuk kelompoknya. Kalau Bungku Utara nanti berkoordinasi dengan Pak Hari, yang Bungku berkoordinasi dengan kami. Itu Bungku. Siapa ya? Ya. Jangka waktunya kami berikan waktu berapa bulan? Bapak Ibu siap KTH ya? Cuma satu KTP, Kakak. yang terlanjur sawit itu fakta integritas. Siap melapor lagi. Pernyataan itu Pak. Kapan mau Pak? Kapan bentuk kelompok? Silakan yang di Bungku, kelompoknya harus di Bungku. Lokasi di Bungku harus bentuk di Bungku. Ketuanya hanya di Bungku. Di Bungku Utara gitu. Siapa ya? Siap. Selesai sebulan. Secepatnya Pak. Secepat mungkin 2 tahun, secepatnya berapa? Satu bulan paling lama. 1 bulan Pak. Nanti akan saya jawab kembali nanti. Ya, harapan kami, ayo kita bersama, sama-sama bekerja untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Ya Pak ya. Visi yang Tanyakan ya. kalau pembentukan kelompok, KTP yang
Itu mungkin ada pertanyaan Pak, masalah sarannya Pak? Misalnya kan Boleh, ada Pak. perbatasan kan ada yang berang sedikit. Sedikit, mesin. Aku udah lihat ini. Saya boleh? Bentar. Ini dulu Pak. Oke, dikasih kesempatan nih sedikit. Sebenarnya Pak, kami sudah ada beberapa minggu lalu mau membentuk ini. Kami sudah mengajukan dan menanyakan atau cari solusi dari pihak kepala desa kami. Cuma jawaban dari Bapak Kepala Desa kami, terutama khususnya Kepala Desa Sukamaju, saya hanya berani melihat dan membaca ini. Oke, luar biasa, sudah sangat bagus. Namun kami tidak berani menandatangani ini sebab di posisi hari ini lagi panas. Paham ya Pak? Jadi saya tanya kembali sama Bapak, apakah kami sudah berhak melampirkan ini ke kepala desa dan kepala desa menyetujuinya ini? Tolong dijawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hari. Saya kebetulan di Bukit Utara dan termasuk di dalam tim operasi Merah Putih. Jadi saya mohon, dikarenakan kita ini ada di 2 kabupaten, tolong untuk yang berdomisili di Bengkulu Utara tapi lahan garapan masih di Muko-Muko, dia berkelompok ke sana. Jadi untuk kita mempetakan, kita melihat nanti seperti apa di situ, itu enak. Jadi begitu juga warga Muko-Muko, misal orang Gajah Makmur ngambil yang secara administrasi masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi dia berkelompok. Jadi jangan mentang-mentang orang air Rami garapan ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dia gabung ke situ. Nah nanti nggak waktu di verifikasi teknis. Saya dengan rekan saya di sebelah kanan itu sebenarnya memfasilitasi masyarakat itu dengan turunan P9. Mudah-mudahan P9 sekarang itu dalam revisi. Revisinya dikarenakan kita kementerian baru. Kalau dulu kan kita masih gabung dinas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Sekarang kita berdiri sendiri. Itu kalau dalam P9 itu petani yang kemarin yang menanam sawit dan dibuktikan dengan umur tanaman di atas 5 tahun atau 5 tahun, nanti dia diberikan SK perhutanan sosial dengan skema 1 daun. 1 daun itu kurang lebih 35 tahun. Jadi ya, nah itu. Jadi hitungannya 1 daun. Tapi kita harus mempersiapkan ini. Pertama yang harus kita siapkan data diri si pengklaim kebun. Nah sekarang kita apa ya? Kita tahu dulu bahwasanya kita sekarang di dalam kawasan. Nah untuk kita mendapat legalitas itu mau ada harus syarat-syarat yang harus kita lengkapi dan kita setuju. Nah kalau masalah keputusan itu nanti adanya di kementerian, bukan di kami. Jadi kita sama-sama kita berniat baik bahwasanya kalau memang ini bisa nanti kita legalkan, yuk kita sama-sama berproses. Jadi sekali lagi yang garapan biarpun dia orang berKTP Muko, tapi garapan ada di dalam Kabupaten Bengkulu Utara, mohon dia gabung sini.
Ya Pak ya? Oke, mungkin itu aja sampaian dari kami. Udah? Mungkin cukup. Baik, terima kasih atas pesertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Mungkin hari ini Bapak-bapak dan Ibu luar biasa untuk memperjuangkan hak kita di lahan KTP. Jadi mohon maaf Pak, saya Razi dari Muko Desa Bedamara. Yang ingin saya tanyakan satu, untuk kami yang ada di APT itu, sekarang itu kan masih proses penertiban. Otomatis kalau seandainya kami menunggu proses yang sedang berjalan ini selesai, yang pertama lahan kami bakal bongkar atau semak. Yang kedua, hasil yang kami tanam di kebun kami itu tidak maksimal. Terus yang kedua Pak, perlu diketahui Pak, waktu pembentukan kelompok tani saya sendiri kemarin tidak masuk. Alasannya pertama satu, pembentukan pertama kemarin itu di tahun politik. Itu pas di tahun politik waktu pencalonan DPR. Kemarin itu pas pemilihan dengar-dengar berdiskusikan programnya Pak Gubernur yang terdahulu Pak Widin. Jadi itu yang saya tanggapi. Yang kedua Pak, itu lain drama Pak. Kami yang belum membentuk kelompok itu marah Pak. Oke. Terus kami ini kalau untuk kelompok untuk masalah perizinan di Kades, kami sendiri di Pangeran Tiga itu Kades yang mana kami hadapi. Terus untuk pembentukan kelompok, satu kelompok itu maksimal atau minimal berapa kakak, dan satu kakak penggarapan itu berapa hektar, supaya kami jelas Pak. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya, saya dulu ya. Jadi mengenai syarat pembentukan kelompok, pertama adalah warga masyarakat yang tergantungan hidupnya terhadap kawasan hutan. Ya Pak ya? Satu itu dulu, ini penting itu dulu. Tidak ada orang hebat, orang kaya di dalam. Berarti kalau orang kaya untuk apa lagi? Butuh lagi. Ya benar. Ini sangat butuh lahan untuk menghidupi anak istri, ya kan? Untuk makan sehari-hari itu jadilah. Iya dong Pak. Ya, jadi mengenai syarat itu KTP itu nanti dikumpul kelompok tani KTP dan KK. Maksimal minimal Pak, minimal anggota satu KTH kelompok minimal 15 orang. Berapa? 15. Panjang sedikit. Maksimal 15 kakak. Satu anggota satu KTH. Ya Pak ya? Kalau dia keterlanjuran sudah ada sawit, maksimal satu kakak 5 hektar. Oke, siap. Ya. Yang terlanjur sawit. Ya Pak ya? Ya. Yang baru besok anak-anak kami balik dari situ ke bapak ibu sekalian anak sawit, kami tidak tahu dah. Ya Pak ya? Ya. Yang terlanjur itu 5 hektar per kakak. Nanti dibentuk kelompoknya, yang mengesahkan kelompok adalah Pak Kades. Pak Kades nanti kalau tidak dia takut, ya kan? Dia takutnya kalau tangkap adalah banyak itu. Kami dihadirkan karena dihadirkan untuk memberikan berupa sosialisasi atau pengertian Pak Kades ini warga kita ingin dibantu dalam hal proses perizinannya. Ya Pak ya. Jadi
Setelah lengkap semuanya berkas ini, KTP, KK, kalau terlanjur sawit itu fakta integritas dan pernyataan bapak itu tidak boleh menanam sayur lagi, itu kan kumpulkan, yaitu pengesahan dari Pak Kades. Setelah itu ada kerjasama MOU, kerjasama dengan perusahaan, dalam hal ini PT API. Bapak bekerja sama, nanti ada di tangan Pak, ada hak dan kewajiban masyarakat, ada hak dan kewajiban PT API, dan nanti dituangkan di MOU Pak. Seluruh berkas ini disampaikan kepada Kementerian Kehutanan, tembusan ke Balai PSKN Medan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Hulu. Ya Pak ya, jelas Pak? Sarannya Pak? Yang penting jangan pegawai tidak boleh, anggota DPR tidak boleh. Ya Pak ya? Apa lagi Pak? Apa yang belum jawab tadi Pak, pertama boleh atau tidak kami menggarap lahan itu, misalnya gemprot atau yang lainnya. Gemprot apa? Lahan yang beraktivitas di dalam. Kalau yang digarap, kalau menunggu proses ini selesai, otomatis kan sudah boleh. Kita saling menghargai Pak ya. Ya, tolong hargai kami kawan-kawan petugas ya. Jadi gini Pak, batas wilayah desa yang dengan Tumuko saya bicara dengan Tumuko ya. PT API yang ada di Tumuko itu masuk desanya Lubuk Talang. Tidak ada Gajah Makmur, tidak ada Sembundang Marap, tidak ada Sembundang tidak punya. Jadi kalau membentukkan kelompok harus ke Lubuk Talang. Ya Pak ya, jelas? Oke, boleh. Saya ingin menanyakan. Pakai mic lah, pakai mic. Jangan sentuh tombolnya, jangan sentuh tombolnya. Assalamualaikum udah. Teknisi. Sabar kamu ya sayang, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari tadi minta kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat atau saran, belum ada kesempatan. Jangan disentuh tempelnya. Jangan sentuh. Terima kasih saudara. Tadi kan sudah dibahas masalah kelompok tani. Di sini saya ingin bertanya, Pak izin Pak ya. Kelompok tani, setelah kita membuat kelompok tani, itu kan nanti ada pemetaan. Saya dari tadi menunggu penyampaian dari pihak petugas mengenai peta dan tapal batas. Di sana ada zona merah, Pak. Betul Pak? Zona merah itu TNKS akan terlindung. Mohon ditambahkan Pak ya. Jadi kami sebagai masyarakat awam nih Pak, yang tidak tahu aturan undang-undang, kami mohon dengan bapak-bapak petugas untuk membuat peta Batas patok TNKS dari Lebong Kandis sampai ke Muko-Muko disandingkan dengan papan himbauan itu Pak. Nah, gunanya untuk apa? Biar nanti tidak ada lagi perambahan hutan. Mereka udah tahu petanya kalau bisa besar Pak ya. Sandingkan dengan papan himbauan. Oh ini batas zona merah, tidak boleh dikelola. Siapapun itu tanpa terkecuali. Nanti takutnya satu lagi Pak. Setelah dibikin kelompok tani, kan nanti ada pemetaan. Rupanya kelompok tani si A atau si B kena di jalur merah. Berarti tidak bisa dikelola dong Pak. Sedangkan kelompok tani sudah di ACC. Nah, itu gimana tindak lanjutnya Pak? Ada baiknya sebelum membuat kelompok tani,
Saya sangat berharap dengan bapak-bapak bertugas melakukan pemetaan terlebih dahulu, Pak. Mana-mana kawasan yang memang tidak boleh dikelola oleh pihak masyarakat dan mana-mana kawasan yang hak untuk negara. Takutnya nanti, Pak, kelompok tani sudah selesai. Kelompok tani ini petanya masuk ke kawasan, jadi nggak bisa Bapak dikelola. Takutnya, jadi kita Kang majal mic ngay dok. kelompok tani, tapi Bapak masuk ke zona merah ini. Peta kami. Saya meminta Pak, mohon sandingkan papan himbauan tersebut dengan papan peta. Setuju? Petanya kalau bisa yang detail Pak ya. Ini Lebong Kandis, ini Muko, ini Dipo, ini Irami. Terus satu lagi Pak, mohon maaf saya sedikit menyinggung. Baru-baru ini ada dari pihak PT Api memasang papan merek. Di sana bertuliskan dilarang mengelola atau menggarap lahan yang terpasang papan merek himbauan dari PT Api. Satu poin. Yang kedua, merek tersebut yang sudah tertancap di lahan kebun masyarakat, saya dengar desas-desus itu tidak berani dimasuki oleh petugas PKH. Jangan pegang tombolnya ya. Pucuk aja pucuk. Entah alasan apa saya tidak tahu untuk melakukan eksekusi. Sedangkan lahan yang dipasang papan pelang, papan himbauan yang bertuliskan di sana himbauan, aturan, denda segala macamnya, mungkin kawan-kawan sudah menemukan papan itu tertancap di lahan masyarakat. Petugas PKH tidak berani memasuki tersebut. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah tinggi aturan perusahaan daripada aturan pemerintah NKRI? Sampai tidak berani memasuki lahan yang sudah dipasang oleh perusahaan. Dan yang peta tadi kembali ke peta, saya mohon Pak, batas-batasnya tolong tentukan, ini zona kuning, ini zona hijau. Zona kuning itu apa namanya, tolong nanti ditulis di peta. Zona hijau apa, HP atau HPL atau HPT. Zona merah itu apa, nanti tolong bantu Pak, mohon izin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kalau kita tidak ada istilah zona menzona, yang ada itu fungsi kawasan hutan, ya Pak ya. Kalau TNKS itu fungsinya lindung, itu kan. Kalau HPT itu bisa berusaha di dalamnya. Jadi kalau menyampaikan papan doang HPT di wilayah PT Api itu kewajiban PT Api, seharusnya PT Api Pak yang masang. Karena itu sudah diberikan kewenangannya dalam hal pengelolaan kawasan itu sudah diberikan ke PT Api. Papan himbauan itulah muncul papan himbauan dari PT Api. Kenapa PT Api yang sok-sokan dalam itu bukan sok-sokan. Artinya mereka kewajiban mereka memasang pelang peringatan bahwa wilayah itu adalah wilayah PT Api yang perlu dijaga. Ya Pak ya, bukannya untuk di kawasan Irami itu tolong yang transparan aja Pak. HGU PT Api itu masih ada atau tidak? Untuk kawasan PT Irami. Kalau di pengusahaan hutan itu namanya UPHK. Jadi PT Api kurang lebih 4.000 ya, 4.000 hektar. Itu masih berlaku sampai saat ini masih kalau umur waktunya 35 tahun. Ya Pak ya. Baru bulan 7 kemarin pernah dibekukan. Bulan 7 kemarin
mereka aktif kembali. Makanya di dalam itu ada aktivitas pemanfaatan kayu. Itu Pak. Ya Pak. Ada lagi Pak? Itu mengenai tadi tentang batas-batas wilayah zona merah, zona biru, zona hijau, Pak, tolong di. Kalau mengenai batas mana hutan lindung itu sudah ada hutan lindung yang TNKS ada Pak. Yang batas antara area peruntukan lain dan APT itu ada, cuman banyak hilang Pak. Tentang siapa yang hilang tahu. Iya Pak, sapi Pak. Sapi yang di Gunung Utara dan Sinopong makanya Pak. Kata sendiri ngaku bayar ya kan? Sudah pernah dipasang Pak. Palanya itu ukuran 20 kali 20 dari beton. Itu masih ada. Itu bukti bahwa pemerintah sudah membuat batas kawasan, tetapi hilang. Sudah ada di dalam. Makanya kalau bapak-bapak ragu masuk kawasan itu tidak, bapak punya mungkin penjamin ada ya, atau apa tuh kamera yang ada yang koordinat, silakan saja koordinasi dengan utara dan Komuko boleh Pak. Kami mau masuk kawasan tidak kok, kami akan tunjukkan ya Pak. Yang kami sifatnya terbuka kepada bapak sekalian. Kami tidak ada istilah menutupi informasi untuk kebaikan kita bersama. Ya Pak ya. Lanjut siapa Pak? Pak siapa? Sedikit ya Pak, lanjut. Nanti kita kembali ke kelompok tadi Pak ya. Itu tadi kan baru minimal ya Pak sebut tadi Pak 15 kakak, 15 orang. Jadi maksimalnya berapa Pak? Maksimal tidak disebutkan di aturan. Jelas silakan. Bisa 100. Ya, Bisa. Terima kasih Pak. Ya. Gantian begio ya lah. APT Los ada 400 hektar, statusnya sudah sertifikat. Tapi tidak bisa ditanam sawit, yang boleh hanya karet. Sekarang namanya sertifikat, legalitasnya sampai di mana kalau seperti ini Pak? Legalitas SL kami ini bagaimana nasibnya? Bagi aja sama masyarakat. Kami 10 tahun ini kami sudah coba tanam karet, sama saja dengan nggak ada hasil karet itu. Nggak ada hasil. Bapak bisa lihat di daerah SP7 itu 10 hektar kita tanam, nggak ada hasil. Makanya yang karet itu sekarang ganti ke sawit. Mohon bagaimana ini solusinya? Apakah status kami ini masih tetap semacam apa gitu? Gantung. Namanya saya, tapi kita nggak bisa tanam sawit. Gitu. Makasih Pak. Kalau SHM surat HMD sertifikat kalau setahun saya itu siapa yang punya terserah dia, tidak punya. Iya dong Pak. Iya kan? Tidak ada hak kehutanan melarang-larang Bapak jangan nanam ini, jangan ini, tidak ada. Iya kan? Itu udah Pak. Bapak sendiri yang punya lahan, masa Bapak yang tidak boleh, kan mungkin lah Pak. Tidak mungkin. Kalau TWA, saya beritahukan bahwa TWA itu Taman Wisata Alam itu tidak boleh diperbolehkan ada sikat.
terbit oleh pemerintah juga. Jadi begini Pak, itu adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin ada keliruan Bapak yang punya sertifikat dalam KWA. Cross check Pak, kepada BSDA. Maaf Pak ya, TWI statusnya kalau nggak salah masih 5 tahunan. Kita udah 10 tahun ya saya. Jadi begini Pak ya, kalau masalah sertifikat yang sudah terbit itu bukan permasalahan pidana. Ya, Bapak sampaikan ke DPR, permasalahan itu sudah ditanggapi. Kami sebagai pemerintah mungkin hanya memberikan saran Pak. Silakan berkoordinasi dengan BPN, ya kan? Sudah, BPN sudah keluarkan sertifikat. Sudah serikat. Tidak mungkin ada yang melarang Pak sertifikat. Itu saja. Nanti kita lanjut Pak ya. Nanti kalau masalah sertifikat nanti silakan berkoordinasi dengan BPN. Karena ini ranahnya bukan kehutanan. Ya Pak ya. Lanjut Pak. Ya Ibu sekalian apa lagi Pak? Cukup. Sudah panas Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas aspirasi kita semua sudah kita sampaikan, terutama bagi para petani yang